Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini aku akan kembali mereview anime Glaive nih yang akhirnya tamat juga guys ya. Setelah 13 episode dilalui dengan sangat luar biasa guys. Wow, luar biasa gimana guys ya? Luar biasa dalam masuk kategori absurd guys ya. Dimana awalnya itu kan first impressionnya itu kan bagus guys ya. Kayaknya anime ini kan seperti Darwin's Game yang penuh dengan misteri dan juga penuh dengan ketegangan guys ya. Benar sih ketegangan, misterinya juga dapat. Cuma begitu masuk ke tengah-tengah, gue sedikit agak-agak rada-rada lost dari masalah storynya. Mungkin karena emang penjelasannya dia kurang. Cuma begitu dijelasin di menjelang akhir-akhir season 1 ini, gue mulai merasa kayak oh anime ini bagus guys ya. Bahkan anime ini pun sudah menemukan solusi dari yang pas dulu gue sempat bahas di review pertengahannya itu guys ya, mengenai alasan kenapa gue sedikit mengharamkan anime ini untuk ditonton di bulan puasa. Ya karena ada scene itu guys. Cuma begitu mulai masuk ke pertengahan dan menuju ke akhir, tiba-tiba kita diperlihatkan si siapa namanya itu Claire mulai menggunakan Misugi atau baju renang ya. Misugi apa Mizuki ya, apa Misuki atau Mitsuki ya, salah bercandanya mulai nggak lucu ya. Pokoknya itu yang mulai menggunakan baju berenang atau baju renang yang akhirnya pun ya digunakan untuk memasuki tubuhnya si Suichi guys ya. Dan di akhir episode pun kita diperlihatkan si Claire yang langsung nggak pakai gitu-gituan, langsung masuk aja guys ya. Jadi ya well, good job lah untuk bisa dibilang mengatasi masalah itu guys ya. Kayaknya yang bikin Gleipnir nonton ini gue deh, nonton video gue kayaknya. Jadi dia langsung tahu langsung, oh ada yang nggak seneng nih, sini itunya langsung dihapus, langsung diganti, itu kan settingnya langsung gue jenjang gitu kan guys ya. Biar bisa jadi, meskipun viewernya kalau nggak salah cuma satu sih. Kok cuma satu ya? Ya udah, mungkin emang itu satu-satunya ya dia doang kayak ya. Kemudian gimana guys ya, storynya dia yang tadi gue bilang guys ya, lumayan cukup dapat ya. Epic fact-nya dia itu ya guys ya, yang benar-benar tidak ada obat sama sekali guys ya. Hanya Tower of God yang bisa menyaingi epic fight dari Gleipnir guys. Wow. Jadi ini cuma berdua doang nih epic fight-nya nih. Yang lain itu cuma kentang-kentang doang, itu di belakang doang itu ya. Jadi cuma kayak ngikutin aja, ngekor aja dari belakangnya. Ini emang epic fight-nya dia emang cukup bagus banget guys ya. Ada dari Suichi versus yang pertama kali dilawan tuh, gue lupa siapa namanya, emang gak ada namanya kalau nggak salah guys ya. Kemudian Suichi versus yang tangan pedang, kemudian Suichi versus Natsumi ya. Kemudian ada lagi Suichi versus Elena guys ya, yang di akhir episode ke-13. Wah, itu pecah guys ya. Karena itu bisa dibilang ketunda di episode keempat, harusnya udah ada. Cuma mungkin editin dulu guys ya, karena kan biar membangkitkan emosional dikit guys ya. Kalau langsung dikasih fake kan nggak enak gitu guys ya, jadi kayak kurang emosional gitu guys ya. Biar kalau kita ngeliat lagi kayak wah gila, ini dia nih kita tunggu-tunggu nih ya, kayak gitu mungkin ya. Kemudian apa lagi ya guys ya, kayaknya udah deh kayaknya ya. Anime ini emang gitu-gitu aja sih guys ya, karena efek dia yang udah dapet, terus storynya dia yang bagus, dan masalah haram yang gue bilang itu sudah diatasi. Akhirnya pun gue akan kasih nilai anime ini 8 guys ya. Awal gue mau kasih nilai 9, cuma kalau seandainya itu sudah terjadi dari awal, ya gue nggak ragu ngasih nilai 9 guys. Cuma sayang sekali ya. Kalau gitu itu saja dulu guys ya, anime Gleipnir yang menjadi anime terakhir yang gue review di sepanjang spring ini. Sebenarnya ada satu lagi anime yang pengen gue review, itu adalah anime dari Shadowverse. Cuma nggak jadi karena jalan cerita dia itu yang sedikit kebaca dan agak boring, karena terlalu mengutamakan si karakter utama yang bernama Hiro guys ya. Ya ini kita tuh hampir sama kayak Yu-Gi-Oh guys ya. Jadi bisa dibilang ini adalah Yu-Gi-Oh versi 3.0 ya. Versi digitalnya ya. Kemudian ada lagi anime yang sebenarnya cukup bagus. Selain itu ada lagi Hachinante, cuma storynya dia agak sedikit boring, meskipun di rada-rada akhir tuh mulai bagus, cuma menurut gua ya biasa-biasa aja lah menurut gua. Terus habis itu ada lagi anime terakhir, itu ada anime dari Houkago, anime tentang mancing, cuma dia ketunda gara-gara COVID corona. Cuma sampai sekarang ini gue masih belum dapat kabar kemana anime ini. Kok hilang? Apakah akan lanjut lagi atau berhenti atau gimana, nggak ada kelanjutannya guys ya. Mungkin akan lanjut lagi ya, mungkin di sekitaran winter kali guys ya, karena di summer ini belum ada informasinya. Mungkin nanti akan masuk lagi di winter biar sekalian nama Attack on Titan guys. Wih, jadi kita itu mancing titan ya, nggak salah mancing ikan ya guys ya. Kemudian itu dulu guys ya. Ya well, after all,
anime Spring ini bagus-bagus semua ya, berkesan menurut gua ya, meskipun masih kalah sama Winter tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena mungkin ada beberapa anime yang bisa dibilang baru pertama kali gue lihat guys ya, jadi ya berkesan lah menurut gua guys ya. Kalau gitu saya dulu guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel gua, dan gue maaf kalau salah salah kata, ampun salah mulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.